Mulailah mencoba untuk berbahagia selalu dengan banyak cara. Jangan sampai merendahkan orang lain, karena jangan pernah melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mau diperlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pernah gak sih kita me time dengan berkaca kepada diri sendiri, menanyakan bahwa kita udah bahagia belum sih sama keadaan saat ini? Sesekali coba yuk untuk melepaskan apa aja yang membuat sakit, melepaskan apa aja yang menjadikan beban. Ya meskipun agak sulit, tapi itulah perjalanan. Karena kehidupan tanpa ujian itu belum disebut berjalan. Meskipun kadang-kadang kita sulit melewatinya, tapi percaya deh bahwa Allah memberikan kekuatan berlebih ketika ujian itu hadir, teman-teman. Waduh, seperti ujian kemarin ya, harusnya udah gajian, baru gajian. Tapi gak apa-apa, mungkin akan menjadi sultan jauh lebih lama lagi. Bercanda. Oke deh teman-teman, karena minggu ini adalah minggu keramat, dimana banyak banget kan yang gajian ya, tanggal 25, 28, akhir bulan, tanggal 1, tanggal 10. Oke deh, Bunda mau ngebahas sedikit aja tentang langkah sederhana hemat di awal gajian. Selalu percaya ya bahwa uang itu adalah hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Ngerti gak maksud Bunda? Kalau kita jadiin uang itu hamba kita, dia tuh hamba yang baik. Istilahnya dia itu gak bakal kemana-mana kalau gak kita ajak, gak kita keluarin. Setia, kalau kita tuh setia sama dia, menjaga dia tuh gak kemana-mana. Tapi kalau dia kita jadiin tuan yang mengatur kita, itu dia bakal jadi tuan yang jahat. Karena dia akan mendorong kita untuk belanja terus, mendorong kita untuk memenuhi seluruh keinginan kita, mendorong untuk membelikan sesuatu yang padahal di rumah masih banyak. Jadi kita bebas pilih nih, mau jadiin uang itu hamba kita atau mau jadiin uang itu tuan kita. Tapi pastinya nih, kata Rasulullah apa? Uang itu hanya ada di tangan, jangan sampai masuk ke hatimu. Jangan sampai juga gara-gara hidup hemat terus pas tidur mimpinya hemat gitu, jangan ya. Bercanda teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke langkah sederhana hemat di awal gajian. Yang pertama adalah menahan berbelanja di awal. Rasa-rasanya sulit ya, apalagi kalau storage sudah kosong melompong, persediaan sudah tidak ada. Rasanya begitu gajian akan langsung cari swalayan dengan promo terbaik. Tapi kalau kita mau hemat di awal gajian, lakukan langkah ini 2 bulan atau sampai 3 bulan pertama dan rasakan ya sensasinya. Waduh, karena Bunda udah ngerasain gimana rasanya itu punya uang waktu mau gajian tuh, rasanya bener-bener sultan gitu. Uangnya belum habis di ATM tapi udah mau ada transferan. Sombong ya teman-teman, bercanda. Kenapa? Karena Bunda itu udah susah di awal. Jadi kayak pas gajian orang lain pada belanja, orang lain pada fullin keranjang, Bunda pikir nanti aja dulu. Orang lain mungkin akan sibuk untuk reward diri, menggratifikasi, pergi makan sana sini, Bunda ntar aja dulu. Kecuali nih Bun Ai punya tambahan lain, itu boleh ya. Karena ketika kita punya tambahan lain, ada waktu kan yang terbuang, itu juga harus dibayarkan. Tapi sekali lagi ya, membayar waktu kebersamaan gak mesti dengan kemewahan, tapi cukup dengan kehadiran. Buat apa gitu menghadirkan kemewahan tapi diri kita gak hadir saat itu. Jalan-jalan kemana tapi sibuk sama sesuatu, sibuk sama handphone, sibuk sama kerjaan, itu jadi gak hadir. Itu kalau menurut Bun Ai pribadi ya, gak menyindir siapapun ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Kenapa Bun Ai bilang menahan berbelanja di awal? Karena kalau waktunya bersamaan, secara psikologi tuh kita akan lebih susah ngatur diri kita pribadi. Ini Bun Ai ya, pengalaman Bun Ai. Jadi ketika ngelihat troli orang kok penuh banget, kok aku belanja cuma sedikit ya? Atau ngelihat itu orang ngambil Pampers banyak banget ya? Jangan-jangan promo, mumpung gitu. Jadi lebih agak susah diatur. Contohnya lagi misalnya teman-teman mau makan di food court, karena penuh itu kayak langsung aduh yang mana deh, udah deh yang penting yang mana aja deh yang kosong. Nah itu tuh yang berbahaya. Padahal mungkin budget untuk makan itu hanya 150.000, karena cari yang kosong bisa melonjak menjadi 200 bahkan 300.000 teman-teman. Kalau masih di on budget it's okay. Tapi ini Bunda lagi ngebahas yang di luar budget sehingga kebobolan di awal gajian. Itu yang bahaya banget ya.
Terus gimana Bun Ai? Ayo tantang diri kamu di 2 bulan pertama ini, ayo resolusi 2022. Tantang diri kamu untuk 2 bulan pertama ini benar-benar belanja yang habis di rumah. Oke, semuanya habis, storage habis, aku belinya yang mana dulu nih yang mau aku pakai? Minyak dulu sama kecap, pergi ke warung, yang biasa ke grosir, yang biasa ke swalayan pergi ke grosir. Maksudnya apaan sih Bunda? Belibet banget kamu mah. Gini maksudnya tuh, kalau kamu biasa belanjanya ke grosir, kamu coba alihin ke warung. Kalau biasanya ke swalayan, kamu alihin ke grosir. Kok gitu Bunda? Pilih kasih banget kamu ya. Bukan, maksud Bunda adalah merubah dirinya itu step by step, tidak ekstrim. Karena biasanya kalau ekstrim bakalan stres di tengah-tengah. Ini yang bahaya. Bakalan langsung kayak bodo amat lah ya, pokoknya aku emang gak bisa hidup hemat. Belanja akhirnya di tengah bulan bahkan jauh dari budget yang dianggarkan. Jadi step by step ya teman-teman. Meskipun aduh sayang banget ya, promo gajian tuh luar biasa loh Bun Ai. Tenang, itu manajer yang ada di mall-mall swalayan akan terus berisbat atau berapat membikin promo-promo weekend. Jadi kamu gak usah khawatir. Lagian juga belum tentu barang promo yang hari ini ada itu yang kamu butuhin. Analoginya adalah ketika kamu ngelihat anak mau beli mainan padahal itu promo, tapi kamu melihat masih harganya mahal, kamu bakal rayu dia kan? Bakal bilang apa? Jangan ya sayang ya, itu mahal ya, nanti kita beli mainannya di abang-abang lewat aja ya, itu lebih murah. Nah, kalau itu bisa kamu kasih afirmasi positif untuk anak-anak, harusnya juga bisa kita lakuin sebagai orang tua nih teman-teman. Bunda tuh suka kayak ngebayangin kamu pas lagi ada promo, orang tuanya kayak langsung pengen loncat-loncatan, anaknya nahan-nahan. Bercanda. Oke, lanjutin nomor 2 ya, adalah memiliki diary khusus untuk kamu yang berbelanja menggunakan debit card atau credit card. Ini penting banget loh Marimar. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kamu belanja terus nggak kamu catat, uangnya masih nempel di dompet pintar kamu tuh langsung pintar, seolah-olah wow, uang aku masih sangat banyak ya. Langsung dia muncul bisikan-bisikan, baiklah karena kamu ini orangnya istiqomah, mari istiqomah belanja, mari istiqomah kebablasan. Jangan, istiqomah mah sama kebaikan, jangan sama keburukan. Jangan dengerin tuh bisikan-bisikan yang lewat ya. Oke, ini sebagai contoh aja, Bun Ai misalnya belanja menggunakan debit card nih. Ini biasanya ya bolak-balik dulu, pengen ngasih tahu nih maksudnya teman-teman, mana sih tulisan debit ya. Nah, ini ketemu nih. Jadi ya itu contoh ya, Bunda tuh belanja menggunakan debit. Menggunakan kartu kredit juga nggak Bunda? Iyaps. Bunda nggak bahas hukum ya hari ini. Banyak juga kan yang komen kadang, Bun Ai menggunakan kartu kredit hukumnya ini gitu. Bunda mau menerima dengan senang hati dan positif gitu ya. Jadi ini balik lagi, ketika Bunda menggunakan debit terus anggarannya udah ada, langsung Bunda pisahin dari dompet pintar. Sebagai contoh aja nih, misalnya belanja bulanan menggunakan debit card atau hiburan menggunakan debit card, itu langsung Bun Ai keluarin uangnya, pisahin di situ supaya Bun Ai ngeliat kantong belanja bulanan itu uangnya tinggal sisa sedikit. Jangan sampai Bun Ai terkecoh sama dompet yang udah Bun Ai beli sendiri. Katanya dompet pinter tapi minterin Bun Ai, dia kan jadi emosi sih Bun Ai. Bercanda teman-teman. Jadi jangan sampai gitu dia bilangnya uangnya masih ada padahal uangnya udah tinggal sedikit. Jadi itu penting banget ya, catat ya seluruh keuangan kamu abis menggunakan debit atau kartu kredit. Oke, lanjut aja ya. Yang ketiga adalah mulai mengurangi intensitas keluar rumah. Bukan gak boleh bertetangga, bukan gak boleh kerja bakti, bukan ya. Ntar gara-gara Bun Ai ngomong mengurangi intensitas keluar rumah, kamu jadi gak pengen kemana-mana lagi di rumah aja. Bukan, maksudnya Bun Ai adalah mulai mengurangi intensitas keluar rumah yang menggunakan uang. Contoh nih, misalnya jalan-jalan ke mall. Meskipun kamu niatnya gitu ya, nggak apa-apa lah jalan-jalan aja cuci mata. Nggak bisa gitu, kadang-kadang mata kamu yang niat kamu cuci, kantong kamu ikut kecuci. Bercanda ya, tapi seriusan, niatnya cuci mata, kantongnya ikut kecuci. Jadi mendingan kalau kamu udah nggak ada budget atau budgetnya pas-pasan, nanti aja hiburannya, gratifikasinya nanti yuk di akhir mau gajian, sehingga tuh kamu benar-benar tahu nih hiburan-hiburan receh yang udah kamu jalanin, kira-kira ada hiburan keceh apakah di akhir bulan. Selain itu, sebagai informasi tambahan, sebenarnya ini rahasia ya, tapi nggak apa-apa, Bun Ai bongkar hari ini.
Bercanda teman-teman. Nah, sebagai informasi tambahan, kalau kamu berhibur gitu atau hiburan di akhir bulan, tempatnya akan cenderung jauh lebih sepi. Secara psikologi juga kamu akan jauh lebih damai untuk memilah-milih promo, memilah-milih tempat yang sesuai budget, memilah-milih tempat makan yang memang promonya sesuai yang udah kamu incar dari rumah. Itu akan jauh lebih tenang teman-teman. Jadi silakan dicoba untuk tips yang ketiga ini. Kita lanjut aja ke tips yang keempat. Tapi sampai menit ini Bunda belum sapa-sapa. Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman. Nanti takut Bun Ai lupa. Kita sapa mulai dari baru gajian ke pengen santai. Halo Pekalongan dan juga Dumai. Taruh uang di kotak besi. Halo Semarang dan juga Sulawesi. Baru ditransfer berasal Sultan, halo Jember dan juga Pulau Bintan. Bener nggak Bun Ai? Kalau salah mohon maaf ya. Dan seluruh teman-teman yang mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Terima kasih ya. Semoga juga berkenan untuk bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan sedikit inspirasi dan teman-teman juga selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu yang gak sengaja baru ngeklik video ini, lanjutkan ketidaksengajaan kamu dengan tekan tombol merah di bawah yang tulisannya subscribe ya, sehingga kamu gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, lanjut aja, kita masuk ke poin keempat, yaitu membuat meal prep. Ya bahasanya gitu bener gak? Kalau belibet pokoknya mohon maaf ya teman-teman. Meal prep ini bukan berarti food prep. Jadi kalau gak punya kulkas, gajiannya harian, aku gimana mau food prep Bun Ai? No, meal prep aja. Setidaknya kamu itu punya jadwal kapan masak apa hari Senin, cemilannya apa, jajannya berapa, sehingga kamu gak kebingungan di tengah-tengah atau malah habis waktu untuk cuma mikir sayur asem apa sop, capcay apa tumisan, kayak gitu teman-teman. Bisa jauh lebih produktif lagi. Jadi bikin aja untuk meal prepnya, belum tentu harus food prep. Setidaknya kalau ke tukang sayur kamu gak kayak naik-naik ke puncak gunung, kanan kiri kulihat saja banyak sayur cemara. Oh nggak ada ya, nggak ada sayur cemara ya, bercanda teman-teman ya. Jadi ayo bikin meal prep supaya kamu tuh tahu banget hari ini budgetnya berapa untuk masakan, untuk cemilan dan untuk jajanan pastinya. Kalau nggak ada budget jajan gimana ya Bun Ai? Ya udah jangan jajan. Kan jajan sebuah keinginan, yang penting adalah makan, karena makan itu adalah sebuah kebutuhan. Oke, untuk tips terakhir adalah mengecilkan ruang. Bun Ai lagi nggak ngebahas mengecilkan lemak, karena kalau ngebahas itu Bun Ai selalu gagal. Kayaknya rasa-rasanya nggak pantas gitu. Curhat Bun Ai, iya dicurhat. Bercanda ya teman-teman. Jadi mengecilkan ruang tuh penting banget. Contoh, kamu punya storage untuk cemilan ada 3, kecilin jadi 2 dulu, terus baru naik lagi ke step 1 dulu. Tempat refill, biasanya kamu pakai yang ukuran 2 liter dikecilin. Kenapa sih jumlah sasetan tuh kayak jauh lebih murah? Karena dia ruangnya kecil, sehingga kamu pas pakai tuh akan ngerasa jauh lebih berharga. Oke, aku udah pakai 2 saset ya, berarti udah banyak. Perasaan cuman 120 ml, ini lagi ngomongin deterjen ya. Kalau itu tuh setara dengan 1 tutup, tapi karena ruangnya besar, kamu nuang 1 tutup dari botol refill itu, kamu kayak ngerasa baru pakai sedikit gitu. Jadi ayo kita perkecil untuk tempat storage-nya, untuk tempat refillnya, sehingga kamu itu bisa berbelanja sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang kita butuh tapi nggak mampu, dibanding kita stres dan marah-marah, mendingan kita mengadaptasi diri kita dengan membeli sesuai dengan kemampuan. Dan ingat ya, sekali lagi, kadang-kadang kita bisa jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Happy teman-teman menjalani hari-hari dan selalu bersyukur, selalu bahagia. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.